Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada. Bersukacita atas setiap pergumulan atau pencobaan. Kita melihat di dalam Yakobus 1 ayat 2 hingga 4. Ayat 2. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kalau dalam versi mudah dibaca saya, Yakobus 1 ayat 2 itu maksudnya, saudara-saudaraku, kamu akan mendapat banyak pencobaan, tetapi setiap kali itu terjadi, kamu harus menganggap semuanya itu sukacita. Maksudnya mesti pendekkan. Kalau saya kata, kenapa kita harus bersukacita? Sedangkan kita ada dalam masalah, kita ada di dalam pergumulan kita. Biasanya kalau kita semua ada masalah, apa yang kita rasa? Sedih, kita rasa kecewa, kita rasa marah. Lepas itu pikiran kita tidak menentu, kita rasa cemas, khawatir, kita takut. Tapi kenapa firman Tuhan ini cakap, bersukacitalah, berbahagialah. Kan setiap daripada kita ada pergumulan, kita ada pencobaan dalam hidup kita, seperti masalah keuangan, kita ada hutang, kita hutang itu, hutang ini, terus itu kita ada masalah keluarga, masalah rumah tangga kita ada yang dikecewakan, kita ada masalah kesehatan, masalah dalam pekerjaan, dan masalah yang lain-lainnya. Oke, sekarang ini kenapa kita perlu bersukacita? Karena sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Oke, disitulah letaknya kekuatan kamu semua, kita semua. Ketika kita bersukacita, ada kekuatan supernatural yang akan membuat kita menang atas setiap pencobaan kita. Ada sebuah kekuatan dari dalam kita ini yang akan memampukan kita melewati setiap pergumulan kita. Seperti dalam Yohanes 10 ayat 10, dia mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya katakan iblis ini tugasnya hanyalah untuk mencuri. Hanya untuk mencuri sesuatu dari kehidupan kita. Contohnya, kalau pencuri atau setan ini masuk dalam rumah, pasti dia akan ambil sesuatu yang penting, yang berharga, yang bernilai. Tapi satu lagi, kenapa Tuhan suruh kita bersukacita? Sebab sukacita itu adalah aset yang dahsyat sekali yang harus kita miliki di tengah-tengah pergumulan ini. Di tengah pergumulan ada yang kehilangan, tapi jangan biarkan sukacita kita itu hilang. Kita mungkin boleh hilang duit, hilang keuangan, uang dalam kehidupan kita, tapi kan jangan hilang sukacita itu. Sebab duit boleh dicari, tapi sukacita yang hilang itu akan melemahkan tulang. Seperti di dalam Amsal 17 ayat 22, di mana hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah melemahkan tulang, mengerikan tulang.
Kalau kita bersuka cita, ada kuasa, ada power yang begitu dahsyat. Semua yang ada masalah, penyakit keuangan, kesehatan, Tuhan berkata bersukacitalah di dalam Tuhan. Bukan selepas ibadah ini kan kita pergi lupa-lupa, kita dijerit-jerit ke bawah, ketawa-ketawa sampai orang kata kita gila. Bukan macam itu. Maksud Tuhan tuh jangan sampai kekhawatiran kita, ketakutan kita tuh lebih besar daripada semuanya dan sehingga menguasai kehidupan kita. Tuhan mau kita bersukacita karena ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Contohnya kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 hingga 18. Tengok ada tiga poin penting untuk kita bersukacita ini. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, tetaplah berdoa. Dan yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Melihat di dalam yang ayat 16 itu, bersukacitalah senantiasa. Kalau kita lihat ini di dalam Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4 pun mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Jadi apapun yang Tuhan katakan bersukacitalah. Yang contohnya kamu imagine lah kalau kamu berjumpa dengan orang itu tidak senyum dengan kamu, apa kamu rasa? Mesti kamu pun down juga kan? Tiba-tiba kamu ubah gaya hidup kamu terus jumpa dengan orang itu, kamu terus senyum, mesti orang merasa wah damai terus dalam hati dia, orang itu pun terus happy. Macam dulu dia nanti di dalam saya mengambil kisah dari Yakub. Ada 4 hal kebenaran mengenai sebuah pergumulan. Kita melihat di dalam kisah Yakub di mana kejadian kan, di mana Yakub ini dia berbulan, dia berlawan dengan Allah semalam-malaman. Kita melihat di dalam 4 hal kebenaran ini. Kebenaran yang pertama, setiap pergumulan atau permasalahan ada batas waktunya. Kita melihat dalam Kejadian 32 ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Dalam ayat ini dia mengatakan biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Tahu apa fajar telah menyingsing? Matahari sudah terbit. Maksudnya orang itu siapa orang itu? Kata orang itu adalah Allah sendiri. Dia yang bergaduh, dia yang macam berbulan itu kan, kalau kita lihat dia macam debi-debi. Imagine lah, semalam-malam dia bersama dengan Yakub. Tapi last Tuhan sendiri berkata, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Kenapa Tuhan kata karena fajar telah menyingsing? Sebab orang kan dalam firman kan kata kita semua tidak boleh melihat Tuhan. Kalau kita tengok muka Tuhan kita akan mati. Itu sebablah Tuhan terus berkata sebab fajar telah menyingsing, jadi menyebabkan dia sebab orang tidak boleh tengok muka dia. Tapi Yakub sedar itu adalah Tuhan sendiri, sebab dia pelik. Kenapa Tuhan tidak buat dia kalah terus? Tapi sebenarnya itulah pergumulan di dalam Yakub. Setiap pergumulan yang kita hadapi pasti akan ada batas waktunya. Ada waktunya pergumulan yang akan pergi, di mana kegelapan ini akan berganti menjadi terang. Maksudnya ada time limitnya di dalam permasalahan kita. Masalah keuangan ada batas waktu dia. Ada masalahnya kita, ada masalah keuangan. Lepas itu tiba-tiba lepas itu ada lagi masalah keuangan. Tapi tidak semestinya dia terus masalah keuangan sepanjang masa. Takkan. Gelap itu tidak akan selamanya gelap. Gelap akan berakhir dan akan
akan muncul fajar, munculnya terang. Oke, dalam kehidupan kita tidak akan selamanya hidup kita bergumul saja. Tapi pasti kamu cakap, sudah bertahun-tahun saya mengalami ini, sudah bertahun-tahun kami macam ini saja, tetap sama. Tapi percaya ada batas waktu dan pasti akan berakhir. Setiap orang memiliki waktu yang berbeza-beza. Dia contoh macam mak saya, dia sakit selama 3 tahun, kemudian sembuh. Ada orang yang sakit selama 5 tahun, ada yang 10 tahun. Itulah, ada memiliki waktu yang berbeza-beza. Tapi Tuhan itu tetap baik. Tidak untuk selamanya Tuhan buat kita dalam pergumulan yang tidak berhenti. Tidak mungkin juga Tuhan buat hidup kita gelap saja. Yang terpenting sebenarnya Tuhan mau melihat siapa yang dapat bertahan dan tidak menyerah. Itu yang Tuhan mau dalam kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita terjatuh sampai tergeletak. Tangan Tuhan akan menopang kita, menolong dan mengangkat kita. Kita tidak akan dibiarkan oleh Tuhan ada dalam pergumulan dalam waktu jangka masa yang lama. Oke, kebenaran yang kedua tentang sebuah pergumulan. Setiap pergumulan akan mengubah kehidupan kita. Kita lihat di dalam Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Oke, siapa Yakub tuh? Siapa Yakub? Cucu siapa? Ada coklat ini. Yakub cucu Abraham lah. Kenapa Tuhan berkata namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub? Sebab nama Yakub maksudnya licik, cerdik, penipu. Itu maksud nama Yakub. Sebab itu dia menukar nama Yakub itu menjadi Israel. Sebab setiap pergumulan akan mengubah kehidupan. Jadi diubah juga nama dia. Oke, Tuhan akan mengubah kehidupan kita melalui setiap pergumulan. Semua pergumulan yang kita hadapi ini, percayalah, semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Seperti dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan tidak pernah mendatangkan pencobaan, tapi Tuhan izinkan hal ini terjadi dan Tuhan memakai semua pencobaan ini untuk mengubahnya menjadi kebaikan dalam hidup kita. Semakin banyak kita diproses, semakin banyak kita mengalami pergumulan, kita menjadi semakin dewasa. Dari seorang yang anak-anak, dulu kita sikit-sikit kita marah, sikit-sikit yang terjadi dalam hidup kita, kita kecewa, kita kepahitan. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi, pencobaan demi pencobaan dalam hidup kita, karena Tuhan mau mengubah kehidupan kita. Tuhan akan mengubah kehidupan kita melalui setiap pergumulan ini. Dari sombong menjadi rendah hati, dari malas menjadi rajin, lepas dari marah menjadi sabar. Ya, lepas itu. Tapi apa yang saya lihat, semua kita di sini macam sudah mengalami setiap proses di dalam hidup masing-masing, dan itu yang mengubah setiap kehidupan kita. Untuk hal yang ketiga, kebenaran yang ketiga dalam setiap pergumulan, sesudah pergumulan selesai pasti ada berkatnya. Kita lihat di dalam Kejadian 32 ayat 29. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Maksudnya Allah sudah memberkati Yakub. Setelah semalam-malaman bergumul, akhirnya Tuhan memberkati Yakub. Dari kejadian ini kita belajar, apapun ujian yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita,
itu pasti mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Kita lihat kehidupan Ayub. Sudah baca Ayub? Selesai saja mengalami proses, selesai Ayub melalui segala pergumulan. Apa yang terjadi dengan Ayub? Tidak, selepas semua proses Ayub itu, apa yang terjadi dengan Ayub? Apa yang dia dapat? Ya, berkat 2 kali lipat. Anak-anak Ayub dikembalikan Tuhan. Kekayaannya dikembalikan 2 kali lipat. Percayalah, kalau kamu bersuka cita, kalau kamu berbahagia dan tetap dalam jalannya Tuhan, kamu tetap bersuka cita, kamu bersyukur dengan Tuhan, selesai sejak pergumulan, permasalahan dalam hidup, pasti ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Saya percaya. Kalau saya melihat Sisi Layam, saya melihat Nanti Bibi mereka, Sis Gona, Baju mereka, semua dengan Sisi Ma, saya dapat rasakan betul-betul berkat itu mengalir saat mereka sentiasa datang. Di mana daripada yang dahulu kepada yang sekarang, saya melihat berubah, jauh berubah betul-betul. Itulah selepas semua sudah selesai pergumulan. Nanti ada lagi pergumulan, pasti ada berkat yang lebih lagi lepas nih. Oh ya, begitu juga dengan Rebecca mereka. Aduh, luar biasa betul. Komsel yang pertama kita pergi rumah mereka, kipas saja ada di situ. Ingat kan baju komsel pertama kipas saja. Bagi komsel yang kedua sudah ada kabel sudah. Lepas itu komsel yang ketiga sudah ada yang kami pergi ini sudah ada ekor sudah ada kue sudah mereka betul-betul itu bagi saya berkat dari Tuhan, ada mereka sudah mereka. Begitulah sebab mak dia sangat-sangat rindu akan Tuhan. Kita melihat lagi untuk hal kebenaran yang keempat yang terakhir, melalui pergumulan kita dapat melihat Tuhan. Yakub Kejadian 32 ayat 30, kita melihat Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Kita mesti melihat dengan perspektifnya Tuhan, bukan melihat dengan kacamata manusia. Kadang-kadang kita merumut, kita berkata dengan Tuhan, Tuhan saya sudah bersungguh-sungguh, Tuhan saya sudah melayani Engkau, Tuhan saya sudah hidup benar, Tuhan saya sudah hidup takut akan Engkau, tapi kenapa saya masih ada lagi masalah di dalam hidup saya. Sewaktu kita mengalami pergumulan itu, kita selalu berkata, kenapa Tuhan, kenapa ini terjadi Tuhan? Tapi kan kita tidak sadar sebenarnya Tuhan sedang menyatakan diri Dia kepada kita. Begitu sebesar manapun pergumulan yang kita hadapi, Tuhan sedang menunjukkan seberapa besar kebesarannya dalam kehidupan kita. Karena kita tahu kita punya Allah yang lebih besar dari semua permasalahan kita itu. Dari sini kesimpulannya melalui setiap pergumulan kita seringkali dapat melihat Tuhan secara pribadi. Jika kita mengalami pergumulan atau masalah, jangan menyerah. Percaya bahwa di balik semua pergumulan akan ada berkat yang ajaib yang kita alami, dan berkat yang terpenting adalah pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Percaya yang semua itu terjadi sebab dengan izinnya Tuhan. Apa yang kita alami saat ini, bahkan sampai sekarang ini apa yang kita alami, semua karena izin Tuhan, semua karena anugerah Tuhan bersama dengan kita. Tapi apa 3 poin tadi yang kita harus lakukan? Bersukacita. Kedua, berdoa. Ketiga, ya mengucap syukur. Bersyukur ya, bukan merungut. Oke, bersyukur. Jangan mengeluh ya. Setiap apa yang kita alami itu semuanya Tuhan izinkan. Sedangkan seperti apa yang keluarga kami alami sekarang pun, kami pun masih bergumul sekarang. Tapi saya percaya Tuhan Yesus lebih besar daripada segala
Allah di bumi ini. Segala roh itu, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada segala roh yang ada di muka bumi ini. Dan saya percaya kami akan mengalami kemenangan daripada Tuhan. Dan setiap daripada kami akan dilepas. Saya percaya pelepasan sudah terjadi, kemenangan sudah terjadi, kesembuhan sudah terjadi pada seluruh ahli keluarga saya. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.